Oke, sekarang soal nomor 8. Dikasih soal kayak gini, gimana caranya? Bentuk sin A dibagi satu ditambah cos A senilai dengan apa? Oke, di sini ada bisa kita ganti dengan identitas atau kita bisa pakai konsep identitas di sini. Ya bisa, kenapa? Karena nggak ada pangkat 2, semua pangkat 1. Terus gimana dong? Nah, dalam identitas trigonometri, teman-teman bisa itu namanya melakukan manipulasi aljabar. Maksudnya, teman-teman bebas mengalihkan atau membagi dengan sesuatu tanpa merubah makna soal tersebut, gitu ya. Kalau atas dikali, bawah juga dikali. Kalau di atas dibagi, bawah juga dibagi dengan yang sama, gitu ya. Nah, terus triknya gimana dong, Pak? Oke, triknya gini. Sebenarnya ini nggak berlaku harga mutlak gitu ya, semua soal harus kayak gini. Jadi bisa teman-teman pakai coba trik ini sih sebenarnya. Jadi misalnya gini, 1 ditambah cos A, kan penyebutnya ada 1 ditambah cos A. Teman-teman kali aja dengan kebalikannya. Kalau awalnya tambah berarti kurang. Jadi sin A dibagi 1 tambah cos A dikali dengan 1 dikurangi cos A dibagi dengan 1 dikurangi cos A. Kenapa? Tujuannya biar kita memunculkan identitas trigonometri di situ. Nah, gitu ya. Kenapa kok nggak sin? Kenapa kok nggak tan gitu kan? Karena kalau misalkan kita kali dengan 1 tambah sin, kita nggak bisa apa ya? Mungkin bisa, cuman lebih panjang sedikit caranya. Atau misalkan cara yang lain, sebenarnya bebas ya teman-teman pakai apa itu selera teman-teman. Kalau saya sih suka pakai yang lihat di soal aja, yang mirip-mirip gitu. Misalkan ya, sin A dibagi dengan 1 ditambah cos A. Nah, di sini kan tambah, saya kali aja dengan 1 dikurangi cos A dibagi dengan 1 dikurangi cos A. Kenapa? Atas dikali 1 dikurangi cos A, di bawah juga dong kita kali, biar nggak berubah makna soalnya. Nah, ini kan atas jadinya gini, di bawah jadinya apa? 1 dikali cos A, negatif cos A, negatif cos A. 1 dikali cos A, cos A. Negatif cos A dikali cos A, dikurang ya harusnya ya. Dikurangi cos pangkat 2. Harusnya di sini A ya. Nah, gitu. Ini dengan ini habis. Jadinya apa nih? Sin A dikali dengan 1 dikurangi cos A dibagi dengan 1 dikurangi cos pangkat 2A. Oke, kemudian gimana nih? Lihat. Bentuk ini bisa kita sederhanakan? Bisa ya. Jadi apa? Trigonometri, identitas trigonometri. Jadi sin A dikali dengan 1 dikurangi cos A dibagi dengan sin pangkat 2. Kita coret. Sisanya apa? Di bawah sisa sin, Pak. Ya udah. 1 dikurangi cos A per sin A. Sampai sini ada jawabannya nggak? Nggak ada. Berarti kita bisa sederhanakan lagi. Coba aja. Kita pisah, Pak. Jadi gini. 1 dibagi sin A dikurangi cos A dibagi sin A. Kenapa dipisah? Karena goalnya soal kita nggak bisa sampai sini. Kita mungkin bisa pisah. Bentuk pembagiannya seperti sepersin A. Lihat, sepersin itu sama aja dengan apa? Iya. Kosekan A dikurangi cos persin sama dengan apa? Kotangan A. Lihat. Kosekan A dikurangi kotangan A ada? Ada. Gitu. Jadi kalau misalkan belum ketemu, coba disederhanakan lagi kira-kira bisa nggak ya? Gitu. Bisa ya ini ya nomor 8 ya. Caranya gitu. Oke, soal nomor 9 cara kerjanya gimana? Oke, ini gampang sih sebenarnya. Ini 3 detik. Kok bisa, Pak? Kelihatan. Maksudnya lihat nih, teman-teman kalau misalkan sudah sering latihan soal bakal langsung oh, ini bisa kita ganti dengan cos pangkat 2A. Kenapa, Pak? Kita bisa pakai identitas di sini. Terus ini kita bisa ganti dengan apa, Pak? Sekan pangkat 2A. Oh iya ya, kenapa gak kepikiran? Nah, sebenarnya kuncinya adalah sering-sering latihan soal. Karena bakal langsung, oh ini bisa langsung pakai ini. Oh ini bisa kita ganti, gitu. Teman-teman bisa ganti 1 dikurangi sin A dengan apa? Cos pangkat 2A. Dikali dengan apa? 1 tambatan pangkat 2 itu adalah sekan. Dikali dengan sekan pangkat 2. Ingat, sekan itu adalah seperkos. Jadi sama aja dengan cos pangkat 2A dikali dengan 1/cos pangkat 2A. Terus coret-coret. Misalnya 1. Jadi jawabannya 1. Gitu. Gampang ya? 3 detik. Iya. Enggak lah. Bisa ya? Caranya gitu. Oke, soal nomor 10. Kalau soalnya kayak gini gimana, Pak? Ditanya ekuivalen. Gampang. Teman-teman jabarin dulu aja. Maksudnya kosekan. Kosekan itu apa sih bentuk lainnya? Sepersin, Pak. Ya udah kita ganti aja. Sepersin x dikurangi cos x dikali dengan kotangan. Kotangan itu apa? Cos x persin x, Pak. Nah, kan bisa teman-teman ganti gitu. Jadi kuncinya gini guys, kembalikanlah ke asalnya. Dalam trigonometri itu hanya ada 2, sin dan cos. Nah, jadi kalau misalkan ada tangan, ada kotangan, sekan, kosekan, kembalikan aja ke dalam bentuk sin per cos.
sin per cos, sin dan cos. Mau apapun bentuknya, dia pecahan kah, sepersin atau sepercos, intinya kita kembalikan ke bentuk sin dan cos. Itu sih sebenarnya idenya. Gitu ya. Jadi sama aja dengan 1 bagi sin dikurangi cos pangkat 2x x per sin x. Nah, bentuk ini sama dengan apa nih? 1 dikurangi cos pangkat 2x dibagi dengan sin x. Nah, lihat nih. Sampai sini udah ketemu jawabannya? Belum. Teman-teman kok perhatikan di sini adalah bentuk identitas trigonometri bisa dipakai. Ini kita bisa ganti dengan sin pangkat 2x. Tinggal kita ganti. Nah, gini. Coret-coret sisa apa? Sin x. Jawabannya apa? Ini dong. Budi. B sin x. Gitu, bisa ya. Oke, 11. Banyak ya soalnya. Iya, banyak ya. Gak apa-apa, biar teman-teman latihan soal terus jadi lebih hafal jenis-jenis soalnya dan cara cepet ngerjainnya gitu, yaitu banyak latihan soal gitu ya. Oke, 11 caranya gimana nih? Ada bisa? Oke, gampang ya ini ya. Pak, saya ngubah sekan pangkat 2x jadi tan pangkat 2x tambah 1 boleh nggak? Boleh. Atau ada yang berpikir gini, misalkan sekan pangkat 4x saya pecah jadi sekan pangkat 2x dikali dengan sekan pangkat 2x baru dikurangi sekan pangkat 2x. Jadi semua sekan pangkat 2x. Nah, berarti kita bisa ganti sekan pangkat 2x dengan apa? Tangan pangkat 2x ditambah 1 dikali dengan tangan pangkat 2x ditambah 1 dikurangi tangan pangkat 2x ditambah 1 gitu. Kemudian lihat perkalian pelangi seperti biasa kalau bentuknya kayak gini. Jadinya apa? Tangan pangkat 4x ditambah tangan pangkat 2x ditambah tangan pangkat 2x ditambah 1 dikurangi tangan pangkat 2x dikurangi 1. Ini sama ini bisa kita coret. Ini sama ini bisa kita coret. Sisanya apa? Tangan pangkat 4x ditambah tangan pangkat 2x. Jawabannya apa? B. Gitu. Bisa? Bisa dong, gitu ya. Oke, nomor 12. Nah, ini agak lumayan menguras. Kenapa? Ya, agak panjang kayaknya ya. Kenapa? Ya, pangkatnya 3. Oke, kalau kayak gini mana? Ingat, kembalikan semua ke dalam bentuk sin dan cos. Berarti tan ini kita ubah dalam bentuk sin dan cos. Boleh? Boleh gitu ya. Jadinya gimana? Misalkan saya sini tan x itu saya langsung ubah ya. Sin x dibagi cos x dikurangi sin x dibagi dengan apa? Sin pangkat 3x. Nah, teman-teman kalau misalkan dikasih soal kayak gini, terus sampai sini teman-teman lakuin apa? Apa? Iya. Boleh nggak? Misalkan saya mau membuat apa ya namanya ya? Membuat bentuk ini menjadi sederhana. Caranya gimana? Misalkan yang atas ini kan bentuknya agak apa ya? Agak ribet ya. Misalkan ada sin, ada cosnya. Kalau kita nanti samakan penyebutnya, ada cos, ada sin. Nah, kemudian kalau misalkan saya mau mengalihkan dengan sesuatu gitu, intinya kita bisa memanipulasi aljabar. Misalkan ini saya kali dengan sepersin. Tujuannya apa? Biar biar sin x-nya itu hilang, biar lebih enak dilihat. Misalnya, Pak, kenapa nggak dikali cos? Karena nanti penyebutnya jadi kayak cos pangkat 2. Kan kalau kayak gini kan atasnya jadi 1, ini 1 gitu ya. Nah, ini jadinya gimana nih? 1 dibagi cos x dikurangi 1. Ya enggak? Kan sin x dibagi sin x kan 1 ya. Sin x dikali dengan 1 per sin x kan kita cari jadi 1 dibagi dengan sin pangkat 2x. Nah, terus gimana nih sampai sini? Nah, samain penyebutnya aja. 1 dibagi cos x dikurangi cos x dibagi cos x dibagi sin pangkat 2x. Nah, terus gimana? Berarti kan sama aja dengan gini ya. 1 dikurangi cos x per cos x dikali sin pangkat 2x gitu. Kemudian sampai sini caranya gimana? Iya. Teman-teman mau ngalihkan dengan 1 tambah apa namanya? 1 ditambah cos x juga boleh, atau mengubah sin pangkat 2x nya dengan 1 dikurang cos pangkat 2x juga boleh sih sebenarnya, jadi gak masalah sebenarnya. Atau sampai sini kira-kira teman-teman bakal berpikir cara yang mana ya? Kira-kira mau dikali, ditambah atau dikurangi? Nah, masih ingat yang saya bilang kalau misalkan kita nemu bentuk kayak gini, teman-teman sebenarnya bisa sih ganti sin pangkat 2x nya dengan 1 dikurangi cos pangkat 2x. Cuman sekali lagi ya terserah teman-teman caranya gimana. Kalau saya sih lebih suka saya kali ini dengan
1 ditambah cos X dibagi dengan 1 tambah cos X. Kenapa? Lebih simple dan lebih cepat nanti kerjanya. Ini dikali ini seperti biasa, langsung saya tulis ya, 1 dikurangi cos pangkat 2X. Kenapa? Udah sama seperti perkalian-perkalian sebelumnya. Dibagi dengan cos X dikali dengan sin pangkat ini sebenarnya lupanya di sini. Sin pangkat 2X dikali dengan 1 ditambah cos X. Gini ya. Nah, bentuk ini sama dengan identitas trigonometri ya. Bisa kita ganti apa? Dengan sin. Sin pangkat 2X dibagi dengan cos X dikali sin pangkat 2X dikali 1 ditambah cos X. Nah, ini kan kita coret. Jadinya apa? 1 per cos X dikali dengan 1 tambah cos X. Bentuk ini gimana caranya? Sampai sini sudah selesai? Sebenarnya sudah selesai. Cuman yang diminta di soal ada nggak optionnya? Nggak ada. Berarti kita harus berpikir kira-kira gimana ya? Lihat. Ini kan samanya dengan 1 per cos X dikali dengan 1 per 1 tambah cos X. 1 per cos X itu sama dengan apa? Secant X dikali dengan 1 tambah cos X ya. Secant X per cos X tambah 1. Ini jawabannya. Secant X ditambah secant X dibagi 1 tambah cos X. Gitu. Caranya gitu ya. Teman-teman sebenarnya bebas sih mau mengubah sin pangkat 2X ini dengan 1 dikurangi cos X juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman perlu hati-hati, teman-teman lihat aja kira-kira bentuk yang diminta itu bentuk yang seperti apa. Gitu. Oke, bisa kira-kira bentuknya seperti itu. Halo guys, sekarang kita soal nomor 13. Nah, kalau diberi permasalahan seperti ini gimana? Bentuknya pecahan tapi agak nggak biasa. Oke. Sebenarnya kayak gini tuh kita bisa melakukan manipulasi aljabar ya. Kenapa? Karena dari soal seperti ini kita nggak bisa menggunakan identitas trigonometri. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa kita ubah, alias semua pangkatnya derajat 1 untuk sin cosnya juga. Nah, kan kita nggak bisa nih ngubah bentuk sin menjadi apa gitu kan, atau cos menjadi apa gitu dengan menggunakan identitas trigonometri. Maka kita bisa memunculkan itu dengan kita mengalihkan atau membagi dengan sebuah suatu trigonometri lain, sehingga kita bisa menggunakan identitas di dalamnya situ. Ingat, kalau misalkan atas dikali, bawah juga dikali dengan hal yang sama gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan teknik manipulasi aljabar di sini. Nah, teman-teman perhatikan, soalnya kan sin X dikurangi cos X ditambah 1 dibagi sin X ditambah cos X dikurangi 1. Kira-kira kita menggunakan teknik apa ya? Mengalihkan dengan apa atau membagi dengan apa? Ya, dengan apa? Ya, kita bisa mengalihkan dengan 1 ditambah sin X. Kenapa? Sebenarnya bebas ya kita mengalihkan dengan apa, tapi nanti teman-teman lihat bisa nggak disederhanakan, bisa nggak kita mencapai goal yang diminta gitu ya. Nah, kalau kayak gini saya biasanya mengalihkan dengan 1 ditambah sin X gitu ya, atau 1 jadi dikali dengan 1 ditambah sin X. Teman-teman juga boleh coba sih, kenapa kok bukan 1 dikurangi sin X, atau kenapa kok bukan 1 ditambah cos X, atau 1 dikurangi cos X. Nah, teman-teman bisa coba, teman-teman akan menemukan oh ternyata kasusnya seperti ini nih. Kalau bisa mengerjakannya, kenapa dikali dengan 1 tambah sin X gitu. Kenapa nggak saya lakukan? Karena nanti durasi videonya panjang guys ya, jadi nanti satu soal bisa lama. Nah, teman-teman bisa coba sendiri kenapa kok bukan 1 ditambah sin 1 dikurangi sin X atau cos X gitu ya. Nah, di sini misalkan sin X tadi, sin X dikurangi cos X ditambah 1 dibagi dengan sin X ditambah cos X dikurangi 1. Ini saya kali dengan atasnya ya, 1 ditambah sin X, bawahnya juga 1 ditambah sin X. Jadi kalau atas dikali sesuatu, bawah juga dikali dengan sesuatu yang sama, biar nggak berubah makna nilainya ya. Nah, ini yang atas kita biarin aja, alias kita tulis aja kembali seperti ini. Jangan dikali distributif ke dalam, biar aja dia kayak gini bentuknya. Nah, yang di bawah itu kita bagi dan kalinya ke dalam. Nah, kenapa kok yang atas tidak dijabarkan? Kenapa di bawah dijabarkan? Sebenarnya tujuan kita menyederhanakannya ada yang bisa kita sederhanakan, ada yang bisa kita coret, atau ada yang bisa kita ganti gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sederhanakan sebenarnya tidak jadi masalah. Cuma nanti teman-teman bingung ini bentuk sederhananya gimana gitu ya. Nah, sekarang kalau bawahnya kita kali ya, ini dikali ini, kemudian ini dikali ini, berarti kan samanya dengan sin X ditambah sin pangkat 2X, kemudian cos X dikali 1 jadi tambah cos X. Cos X dikali sin X berarti kan ditambah
cos X sin X, negatif 1 kali 1, negatif 1, negatif 1 kali sin X, negatif sin X. Seperti ini ya. Nah, gini. Sekarang ada yang bisa kita sederhanakan nggak? Sin X dengan sin X, bisa kita coret ya, negatif sin X ya. Kemudian ada lagi yang bisa kita sederhanakan mungkin bentuknya. Ada ya, ini bisa kita pasangkan nih. Nah, kalau saya tulis ulang lagi, sin X dikurangi cos X ditambah 1 ditambah sin X. Nah, ini saya dekatkan ya, sin pangkat 2X dengan negatif 1. Sin pangkat 2X dikurangi 1 ditambah cos X ditambah cos X sin X. Oke, bentuk ini bisa kita ubah jadi cos nggak? Pangkat 2X? Belum ya, kenapa? Karena untuk bisa menjadi cos pangkat 2X bentuknya harus sin ya. Jadi apa ya namanya, gini, sin pangkat 2X ditambah cos pangkat 2X sama dengan 1. Kalau ini mau kita ubah jadi cos, bentuk cos pangkat 2X itu kan harus yang negatif itu sinnya ya, kan ini satunya. Berarti kalau mau ubah negatif itu miliknya si sin, berarti negatifnya kita keluarkan. Atasnya saya tulis lagi seperti ini, dibagi dengan, nah ini saya keluarkan ya satunya ya, negatif satunya saya keluarkan, negatif 1 buka kurung 1 dikurangi sin pangkat 2X ditambah cos pangkat cos X ditambah cos X dikali sin X. Nah, di sini baru bisa kita ganti apa? Cos pangkat 2X ya. Kenapa? Karena sudah sama. Tuh. Nah, maka bentuk yang atas menjadi ini saya singkat sebagai A aja ya, biar teman-teman nggak panjang kita nulisnya. A dibagi dengan, ini jadi negatif cos pangkat 2X ditambah cos X ditambah cos X sin X. Nah, gini ya. Oke, sampai sini teman-teman lihat punya cos. Bisa nggak kita keluarkan cosnya? Bisa kan cosnya kita keluarkan ya. Cos X sama dikali ke dalam, berarti kan cos X dikali ini, berarti kan dalam itu negatif cos X. Yang ini jadi plus 1, yang ini jadi plus sin X. Kenapa? Kalau ini dikali ke dalam, dia akan mendapatkan hasil yang ini. Sama ya. Nah, sekarang kita kembalikan nih. A itu tadi apa? Sin X dikurangi cos X ditambah 1 dikali 1 ditambah sin X dibagi, nah ini, cos X dikali, saya tulis dulu yang sin X ya, biar enak lihat, dikurangi cos X tambah 1. Nah, teman-teman perhatikan, bentuk yang ini itu sama dengan yang ini. Berarti kita kanselasi, sederhanakan, sehingga dapat bentuk 1 ditambah sin X dibagi cos X. Nah, sampai sini sudah selesai. Kita lihat apakah sudah menjawab pertanyaan, dan ada optionnya, ada A, sin X tambah 1 dibagi cos X. Nah, teman-teman sendiri pasti bertanya, kok bisa sih saya langsung mengalihkan dengan 1 ditambah sin X? Kok bukan 1 dikurangi sin X gitu ya? Oke, dalam trigonometri tentu teman-teman bebas mau mengalihkan dengan apapun, yang penting teman-teman itu bisa mencapai goalnya. Artinya bisa membuat bentuk yang diminta itu menjadi lebih jauh sederhana. Sekarang coba teman-teman bandingkan ya. Teman-teman bandingkan saja. Seandainya teman-teman mengalihkan dengan 1 dikurangi sin X, apa yang teman-teman dapatkan? Kemudian ketika dikali dengan 1 ditambah cos X, apa yang teman-teman dapatkan? Dikali dengan 1 dikurangi cos X, apa juga teman-teman dapatkan? Gitu. Sebenarnya tidak ada cara harga mutlaknya ya dalam kayak pembuktian atau penyederhanaan dalam identitas trigonometri. Yang penting kita mencoba. Kalau misalkan goalnya ke sana, saya lewat jalan mana? Gitu ya. Jadi lewat cara mana? Jadi kenapa saya menjawab ini, karena saya sudah mencoba 4 buah tadi, dan kita sudah saya bandingkan, ternyata yang mengarah ke bentuk paling sederhana itu ketika kita mengalih dengan 1 tambah sin X. Apakah ketika saya mengalihkan dengan 1 dikurangi cos X saya salah? Tidak salah. Tetapi kalau diminta untuk memilih option di sini, kita tidak bisa memilih ketika kita mengalihkan dengan 1 dikurangi cos X atau 1 ditambah cos X. Nah, itulah kenapa kita harus sering latihan buat biar kita tuh cepet dalam menghitungnya. Kira-kira gitu. Teman-teman bisa coba ketika dikali dengan 1 dikurangi sin X, 1 ditambah cos X dengan 1 dikurangi cos X untuk mencari tahu apa sih perbedaannya. Gitu. Oke guys, sekarang kalau nomor 14 gimana kasusnya diberikan permasalahan kayak gini nih. Oke. Dalam trigonometri kita kalau dasarnya itu kan kita cuma tahu 2 ya, sin sama cos. Kayak bentuk tan, sekan, dan kosekan itu kayak suatu bentuk yang mana penjabaran dari sin dan cos itu kayak
diturunkan dapat bentuk tan dan sekan. Nah, kalau misalkan soalnya seperti itu, ada tan, ada sekan, ada kosekan, teman-teman sebisa mungkin mengubahnya ke dalam bentuk sin atau cosnya. Itu. Jadi kayak misalkan tan sin per cos, sekan seper cos, kemudian kosekan seper sin. Jadi mengubah ke bentuk dasarnya itu sin dan cos. Nah, kenapa? Tujuannya biar gampang gitu ya. Oke, sekarang teman-teman perhatikan. Kalau misalnya dikasih permasalahan seperti ini, 3 lagi ya, bentuknya sama dengan seperti nomor 13. Caranya gimana? Seperti biasa, teman-teman ubah dulu ke bentuk sederhananya, yaitu sin dan cosnya. Tan itu bentuk lainnya adalah sin x dibagi cos x. Ya nggak sih? Ini saya tambahkan dengan sekan, itu kan sama aja dengan seper cos ya. Dikurangi 1 dibagi, sama bawahnya juga sin x dibagi cos x dikurangi seper cos x ditambah 1. Oke. Di sini kan kita bisa mengubah semuanya ke dalam bentuk penyebutnya cos ya. Ini kan sama aja dengan sin x ditambah 1 dikurangi cos x. Kenapa? Karena kan kalau kita samakan penyebutnya, ini kan jadi cos x per cos x ya, yang di sini ya, cos x per cos x. Nah, dibagi bawahnya juga sin x dikurangi 1 ditambah cos x dibagi dengan cos x. Nah, gini. Ini bisa kita coret ya. Sisanya apa? Sisanya ini. Sin x ditambah 1 dikurangi cos x dibagi dengan sin x dikurangi 1 ditambah cos x. Oke, ini bentuknya kayaknya mirip dengan yang tadi ya, mirip sedikit ya. Oke, kalau teman perhatikan agak mirip sedikit dengan yang tadi. Oke, di sini kita sederhanakan dulu aja deh. Teman-teman kan kalau sampai sini biasanya langsung mengubah menggunakan identitas trigonometri. Tapi di sini apakah ada yang bisa kita ubah? Nggak ada, kita nggak bisa mengubah. Jadi kita gimana caranya supaya bisa mengubah? Kita harus mengalihkan dengan sesuatu ya, supaya kita bisa memunculkan penggunaan identitas trigonometri dalam soal ini. Nah, kita melakukan manipulasi aljabar. Artinya kita mengalihkan dengan apa nih supaya tidak muncul? Oke, sin x tambah 1 dikurangi cos x, sin x dikurangi 1 ditambah cos x. Nah, kita kali dengan 1 tambah sin x boleh, 1 kurangi sin x boleh, 1 tambah cos x juga boleh, 1 dikurangi cos x juga boleh. Dari 4 tadi, teman-teman pilih kira-kira yang mana menyesuaikan, bisa kita sederhanakan. Nah, tidak malah tambah panjang. Nah, nanti teman-teman coba, bisa teman-teman coba ya. Ini kita kali dengan sin x ditambah 1 dikurangi cos x, kita kali dengan 1 tambah sin x lagi. Kok Bapak milihnya itu terus sih? Nah, karena saya sudah mencobanya gitu ya. Kalau teman-teman mencoba yang lain, teman-teman boleh coba dan teman-teman bakal akan tahu, oh ternyata ini yang dimaksud. Nah, teman-teman harus coba dulu. Oke, sekarang kalau misalkan kita kali sama yang di atas dibiarin aja, yang di bawah kita kalikan. Kenapa? Karena tujuannya biar kita memunculkan suatu bentuk sin x pangkat 2 gitu ya. Nah, di atas itu biarin aja sin x ditambah 1 dikurangi cos x dikali dengan 1 ditambah sin x dibagi dengan, nah ini dikali ya, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Seperti biasa teman-teman kali pelangi ya. Ini kali ini, ini kali ini. Oke. Sin x ditambah sin pangkat 2x dikurangi 1 dikurangi sin x ditambah cos x ditambah cos x sin x. Oke. Ini kita coret. Nah, sisanya apa? Ini bisa kita ganti dengan cos ya. Kenapa? Karena sudah bentuknya sama. Maka sin x tambah 1 dikurangi cos x dikali dengan 1 ditambah sin x dibagi dengan, nah ini jadi cos ya. Cos pangkat 2x ditambah cos x ditambah cos x sin x. Oke. Terus kalau udah sampai sini gimana nih caranya gitu ya. Oke. Sekarang kita di sini teman-teman coba cek kira-kira ada yang miss nggak bentuknya gitu ya. Nah, ini benar sampai sini bisa kita ganti cos. Nah, kita teman-teman juga harus teliti ya. Di sini saya kayaknya ada keliru menuliskan kenapa bentuk sin pangkat 2 x dikurangi 1 tidak bisa kita ganti dengan cos. Kenapa? Karena cos pangkat 2x itu adalah 1 dikurangi sin pangkat 2x. Nah, sehingga kalau misalkan negatifnya itu di negatif 1 bukan di sin, berarti nanti di sini jadinya negatif cos pangkat 2x. Kenapa? Kalau kedua row sekali dengan negatif kan jadinya gini ya. Sama aja dengan negatif 1 ditambah sin pangkat 2x. Baru sesuai ya. Sehingga di sini kurang negatif ya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan cosnya kita keluarkan. Di sini punya cos, di sini punya cos kita keluarkan.
Gini ya, dibagi. Nah, cosnya kita keluarkan. Cos X buka kurung negatif cos X ditambah 1 ditambah sin X. Lihat, bentuk ini sama dengan bentuk ini. Bisa kita sederhanakan. Benar ya? Bisa kita sederhanakan ya. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah 1 ditambah sin X dibagi dengan cos X. Nah, gini. Sampai sini apakah ada jawabannya? 1 tambah sin X dibagi cos X? Nggak ada. Nah, kemudian gimana caranya kita bisa memunculkan jawabannya? Nah, pernah ya kita bahas soal mengenai ketika kasusnya kayak gini, kita bisa mengalihkan dengan suatu trigonometri lain ya. Misalkan saya kalikan dengan, kalau di sini 1 tambah sin X, berarti kita kali dengan 1 dikurangi sin X-nya. Artinya kebalikannya aja. Nah, gini ya, kita kali dengan ini. Jadinya apa nih? 1 dikurangi sin X ditambah sin X dikurangi sin pangkat 2X dibagi, diam aja bawahnya, kita tulis ulang aja. Nah, gini. Ini kita coret, sisanya apa tuh? 1 dikurangi sin pangkat 2X dibagi dengan cos X dikali 1 dikurangi sin X. Nah, ini bentuknya kan sama aja dengan cos pangkat 2X ya, dibagi dengan cos X dikali 1 dikurangi sin X. Nah, kalau ini kita sederhanakan, dapatnya apa nih? Dapatnya adalah cos X dibagi dengan 1 dikurangi sin X. Kalau bentuk ini ada nggak? Cos X dibagi 1 kurang sin X. Nah, ada. Nih. Ya, jadi kalau dibilang susah trigonometri itu nggak susah, cuman memang agak belibet ya, karena ya kita harus melihat kira-kira cara kita ini sampai nggak ke goal yang diminta oleh pembuat soal, sampai nggak cara kita yang pakai ini ke penyelesaian akhirnya, atau malah cara kita yang kita pakai ini malah memperibet atau malah memperpanjang. Nah, itulah kenapa saya bilang teman-teman bisa coba. Kenapa di sini saya mengalihkan 1 tambah sin X. Kenapa kok nggak 1 kurang sin X? Kenapa nggak 1 tambah cos X? Kenapa kok nggak 1 kurang cos X? Teman-teman bisa coba. Ya, apakah menemu jawabannya apa enggak? Itu teman-teman bisa coba sendiri. Gitu ya. Oke, gitu ya untuk jawaban yang nomor 14. Oke, soal nomor 15 dikasih soal kayak gini. Dan teman-teman ingat ya, kembalikan semua ke dalam bentuk sin atau cosnya. Nah, kalau misalkan ada kotangen, kosekan, sekan, atau tangen, kita kembalikan aja ke bentuk sin dan cosnya gitu ya. Jadi itu step pertama yang paling penting ya kalau dilakukan dalam pembuktian atau mencari bentuk yang sederhana dari sebuah identitas trigonometri. Oke, kalau bentuk ini kita ibaratnya kembalikan ke dalam bentuk sin dan cosnya gimana? Berarti kan cos sudah cos ya berarti. Sebentar, ini jadi cos A. Cos A itu kan nilainya adalah cos A dibagi sin A dikurangi sin A dikali dengan tan A. Tan A itu kan adalah sin A dibagi cos A. Nah, ini dibagi dengan kosekan. Kosekan itu apa? Sepersin ya. Sepersin A dikurangi sekan itu adalah seper cos A. Oke, bentuknya sampai di sini. Kemudian kita samakan penyebutnya, yang di atas kita samakan penyebutnya, yang di bawah juga kita samakan penyebutnya. Oke, ini kan jadinya adalah cos pangkat 2A dibagi sin A dikurangi sin pangkat 2A dibagi cos A. Ini dibagi dengan cos A dikurangi sin A dibagi dengan sin A dikali cos A. Oke, gini ya. Oke, ini kalau misalkan teman-teman apa yang namanya ya, samakan penyebutnya, bakal jadi gimana nih guys kalau misalnya kita samain bentuk penyebutnya nih. Oke, ini kan sama aja dengan cos pangkat 3A dikurangi sin pangkat 3A, ya kan, dibagi dengan sin A dikali cos A. Kok bisa pangkat 3? Karena kali silang ya penyebutnya gini. Nah, ini juga nih. Jadi sin kali sin pangkat 2 jadi sin pangkat 3. Ini dibagi dengan yang bawahnya. Cos A dikurangi sin A dibagi dengan sin A dikali cos A. Nah, lihat, ini bisa kita coret ya, ini dengan yang ini. Jadinya apa nih? Jadinya adalah cos pangkat 3A dikurangi sin pangkat 3A dibagi dengan cos A dikurangi sin A. Apakah boleh saya coret gini? Jadinya cos pangkat 2A dikurangi sin pangkat 2A. Boleh? Nah, ayo boleh nggak? Oke. Nggak boleh ya, kenapa? Karena operasinya itu pengurangan.
gitu, bukan perkalian atau pembagian. Yang boleh kita coret itu kalau operasinya itu perkalian atau pembagian itu boleh. Kalau operasinya penjumlahan, pengurangan itu nggak boleh. Terus gimana dong? Caranya gini, cos pangkat 3 dikurangi sin pangkat 3A itu kan misalkan A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 gitu ya. Nah, bentuk ini itu kan kalau misalkan teman-teman tahu A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 itu kan bentuknya adalah A plus B dikali dengan A dikurangi B gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 gimana? Oke, ada bisa nggak? Nah, masih ingat ya di SMP bentuk ini penjabarannya gimana? Kalau A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 kan penjabarannya kayak gini. Berarti kalau misalkan A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 itu sama aja dengan A dikurangi B dikali dengan A pangkat 2 ditambah AB ditambah B pangkat 2. Gitu. Masih ingat ya? Ini penjabaran di SMP udah pernah belum sampai sini? Harusnya udah ya. Oke, jadi bisa kita ganti A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 itu dengan A dikurangi B dikali dengan A pangkat 2 ditambah AB dikali dengan B pangkat 2. Nah, sekarang kita praktekkan di sini. A-nya kan cos pangkat 3A, B-nya itu sin pangkat 3A. Maka sama aja dengan cos A dikurangi sin A dikali dengan cos pangkat 2A ditambah cos A sin A ditambah sin pangkat 2A. Nah, dibagi apa? Dibagi oleh cos A dikurangi sin A. Nah, ini kan bisa kita coret nih. Ini nih. Sisanya apa? Sisanya adalah yang ini. Nah, lihat. Cos pangkat 2A dengan sin pangkat 2 itu nilainya berapa? 1. Berarti sama aja kan 1 ditambah cos A dikali sin A. Nah, jawabannya adalah 1 tambah cos A dikali sin A. Tuh, yang atas sin A ini. Yang W ya. 1 ditambah sin A dikali cos A. Oke, ini jarang diingat gitu. Biasanya lupa. Biasanya langsung dicoret aja kan sama nanti bentuknya. Nggak sama ya, nanti nggak sama bentuknya. Jadi nggak boleh kita coret kayak gitu. Jadi caranya kurang lebih kayak gini. Oke.